Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan progres peraturan pemerintah tentang manajemen ASN yang salah satunya mengatur terkait dengan nasib tenaga honorer. Sampai saat ini belum juga diterbitkan, sementara SK dan surat perintah kerja harus berakhir pada bulan Desember. Sehingga hal ini membuat para tenaga honorer cemas dan khawatir apakah pada tahun depan pemerintah masih diperkenankan untuk mengangkat dan menerbitkan surat perintah kerja baru atau SK terbaru kepada para tenaga honorer. Untuk itu selengkapnya silakan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, ribuan tenaga honorer semakin cemas menjelang tutup tahun 2023. Banyak dari mereka yang masa kontrak kerjanya akan berakhir pada Desember 2023. Sementara peraturan pemerintah manajemen ASN yang merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN hingga akhir tahun ini belum juga diterbitkan. Sementara itu, meski diperparah lagi dengan banyaknya tenaga non-ASN yang masih belum bisa terakomodir pada seleksi P3K tahun 2023 ini. Tentu kondisi ini membuat mereka semakin cemas, tidak lulus pada tahapan seleksi P3K dan juga tidak peraturan pemerintah tentang manajemen ASN juga belum disahkan. Hal ini membuat mereka cemas apakah bagaimana kondisi dan nasib mereka ke depannya. Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Kependidikan Sutrisno menyebutkan bahwa para honorer non K2 ini harap-harap cemas apakah jumlah honorer K2 masih banyak yang harus dituntaskan juga. Nampaknya memang para tenaga non ASN non kategori 2 harus tetap bersabar dan merasa dibuat cemas dengan keberadaan honorer K2. Bagaimana tidak, saat ini pemerintah memang masih lebih memprioritaskan para tenaga honorer K2 untuk diangkat menjadi ASN terlebih dahulu, baru kemudian disusul oleh para tenaga non-ASN yang lainnya. Menurut koordinator forum honorer ini, jika honorer K2 masih banyak, otomatis non-K2 tidak bisa dituntaskan pada tahun 2024 mendatang. Dia mengungkap bahwa fakta mengejutkan soal keberadaan honorer yang ternyata gajinya yang belum dialokasikan di APBD 2024. Jadi memang ada beberapa daerah yang belum mengalokasikan gaji honorer pada APBD tahun 2024. Honorer tendik misalnya yang sumber gajinya dari dana BOS itu bisa tenang karena gajinya sudah diperhitungkan di dana BOS 2024. Yang masih menjadi tanda tanya adalah honorer tendik yang gajinya bersumber dari APBD. Banyak daerah yang belum menganggarkan di APBD 2024. Jadi daerah memang harus hati-hati dalam menganggarkan dan mengatur penganggaran terhadap para tenaga honorer. Rekan-rekan sekalian, menurut Sutrisno belum adanya perpanjangan surat perintah kerja dan belum dimasukkannya gaji ke APBD, maka para tenaga honorer pun khawatir akan dirumahkan. Ia mengatakan bahwa memang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas sudah menerbitkan surat edaran kepada pemerintah daerah untuk tidak memberhentikan, maksud saya itu untuk tidak memberhentikan para tenaga honorer. Jadi memang Menpan sudah menegaskan bahwa sesuai dengan kebijakan dan instruksi dari Presiden Joko Widodo di dalam penataan tenaga non-ASN sedapat mungkin tidak dilakukan pemberhentian tenaga honorer. Nah, yang menjadi permasalahan adalah masih ada beberapa daerah yang memang belum menganggarkan gaji tenaga honorer di dalam APBD tahun 2024. Rekan-rekan sekalian, banyak honorer K2 memang yang belum bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara pada seleksi P3K 2023 ini. Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya apakah honorer K2 yang tersisa dan didominasi tenaga teknis administrasi itu akan dituntaskan pada 2024. Jadi memang agak
riskan dan sangat sulit saya rasa, apalagi para tenaga honorer K2 masih banyak, khususnya di formasi jabatan teknis administrasi. Itu honorer K2 masih banyak yang belum terangkat. Nah, agak sulit saya rasa untuk tenaga non ASN, khususnya non kategori 2, dituntaskan pada tahun 2024. Nah, rekan-rekan sekalian, Ex-Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Ponorogo sendiri mengatakan bahwa cukup banyak honorer K2 guru tenaga kesehatan yang terakomodir pada P3K 2023, namun yang tersisa juga masih banyak. Nah, dia mengaku menerima banyak laporan dari honorer K2 setelah dia amati kebijakan pemerintah berupa pemberian 80% formasi untuk honorer belum bisa menuntaskan honorer kategori 2. Jadi meskipun ada kebijakan dan afirmasi pemberian kuota 80% bagi para tenaga honorer, ternyata belum bisa menuntaskan dan menghabiskan para tenaga honorer K2 untuk diangkat menjadi tenaga aparatur sipil negara. Sebab cukup banyak yang melapor tidak bisa ikut tes karena tempatnya bekerja tidak ada formasinya. Ia mencontohkan honorer K2 yang bekerja di rumah sakit terpaksa mendaftar di Dinas Pemadam Kebakaran. Ini menjadi permasalahan rekan-rekan sekalian, meskipun pemerintah pusat telah menetapkan alokasi 80% untuk formasi P3K 2023, namun permasalahannya adalah masing-masing daerah, khususnya yang membuka seleksi penerimaan P3K tahun 2023 ini sangat sedikit sekali mengusulkan formasi, sehingga hal ini membuat para tenaga honorer kategori 2 tidak bisa ikut tes lantaran tidak adanya formasi. Nah, ini yang membuat salah satu alasan sehingga para tenaga honorer K2 itu masih banyak yang tersisa, oleh karena memang tidak adanya formasi di tempatnya bekerja. Itu karena kuota terbatas, akhirnya tidak kebagian kuota dan hanya bisa memeriahkan tes saja. Ajun heran dengan fenomena tenaga administrasi di rumah sakit yang harus melamar dan mendaftar dengan formasi di pemadam kebakaran oleh karena tidak tersedianya formasi untuk para tenaga honorer teknis administrasi khususnya di tempat mereka bekerja. Itu karena hanya Damkar yang memberikan formasi untuk honorer K2 tenaga teknis administrasi. Dengan kondisi seperti ini sangat sulit jika pemerintah ingin menuntaskan tenaga honorer kategori 2 dalam setiap seleksi P3K, oleh karena memang tidak didukung oleh tersedianya formasi dan jabatan di setiap seleksi. Demikian rekan-rekan video kali ini. Bagaimana tanggapan rekan-rekan? Silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video